Nama Subandrio mungkin tak setenar Soekarno atau Hatta, tapi ia adalah arsitek utama diplomasi Indonesia di masa-masa genting. Lahir di Malang, 1911, Subandrio awalnya seorang dokter, namun semangat nasionalismenya membawanya ke dunia politik. Ia meninggalkan profesi dokter demi Republik, memulai karier di Kementerian Penerangan sebagai Sekretaris Jenderal. Bakat komunikasinya menonjol, hingga Soekarno mengirimnya ke Eropa untuk mendirikan kantor informasi di London, City di mana tempat Dudu. Subandrio menjadi duta besar pertama Indonesia untuk Inggris, membangun jembatan diplomasi di tengah skeptisisme dunia. Sukses di London, ia dikirim ke Moskow sebagai duta besar untuk Uni Soviet pada 1954, memperluas wawasannya di tengah Perang Dingin. Pengalaman di dua kutub ideologi Barat dan Timur, membentuknya menjadi diplomat matang. Ia tak pernah menjadi komunis, tapi memahami politik Blok Timur secara mendalam. Subandrio pun siap memainkan peran besar di tanah air. Tahun 1997, Subandrio pulang ke Jakarta sebagai Menteri Luar Negeri, menjadi arsitek kebijakan luar negeri yang berani. Ia merancang politik konfrontasi, menentang Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris. Subandrio memimpin diplomasi agresif, membuat hubungan Indonesia dengan Barat memanas. Ia membangun poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, mendekatkan Indonesia ke Blok Timur. Peran vitalnya juga tampak dalam perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda melalui diplomasi di PBB. Subandrio menggabungkan negosiasi dan tekanan politik, membawa Irian Barat kembali ke Indonesia pada 1963. Ia membuktikan diri sebagai negosiator ulung di panggung internasional. Namun, langkah-langkahnya juga menempatkan Indonesia di tengah pusaran konflik global. Di tengah ketegangan politik, Subandrio mempublikasikan dokumen Gilchrist, surat yang menuduh adanya konspirasi Barat untuk menggulingkan Soekarno. Dokumen ini memperkuat narasi anti-Barat dan menambah kecurigaan terhadap militer Indonesia. Namun, keaslian dokumen diragukan, dan akhirnya terungkap sebagai rekayasa intelijen asing. Subandrio tetap berada di pusat kontroversi, dituduh memecah elit politik dan militer. Puncaknya, peristiwa G10S 1965 mengubah segalanya. Subandrio yang dekat dengan Soekarno dan condong ke kiri, jadi sasaran kekuatan baru di bawah Jenderal Soeharto. Ia dituduh terlibat dalam kudeta, meski tak ada bukti kuat. Tuduhan itu mengakhiri karier politiknya dan mengancam nyawanya. Setelah Orde Lama tumbang, Subandrio ditangkap dan diadili di Mahmilub, divonis mati meski bukti lemah. Ironisnya, permohonan Ratu Inggris membuat hukumannya diubah jadi penjara seumur hidup. 29 tahun ia habiskan di penjara, menyaksikan perubahan zaman dari balik jeruji. Tahun 1995, ia dibebaskan karena alasan kesehatan, menghabiskan sisa hidupnya jauh dari sorotan. Subandrio wafat di Jakarta 2004, menutup lembaran hidup penuh drama. Warisannya tetap diperdebatkan, patriot brilian atau tokoh kontroversial yang membawa Indonesia ke pusaran konflik. Namun kisahnya adalah cermin era penuh gejolak, dari dokter, diplomat, hingga tahanan politik. Subandrio, sosok yang membentuk sejarah Indonesia di panggung dunia.